hal yang mengubah kehidupan guru dan murid di sekolah. Nah, keadaan sekolah dan sekitar kita memang berbeda-beda. Murid kita berbeda-beda. Pembelajaran seperti apa yang paling berhasil untuk masing-masing murid kita boleh jadi memang tercapai. Mungkin yang perlu kita ubah para dewasa seperti ini. Artinya sebenarnya kan intinya kalau kita mengajar adalah tujuannya sebenarnya. Kalau materi, ya materi bagian dari apa yang harus kita sampaikan, tapi fokusnya adalah tujuan materi itu diserap, diterima oleh siswa. Ini mungkin perlu kita dalami lagi. Selama ini mungkin seperti saya juga, karena itu target di kurikulum misalnya di AD musim buku itu harus tercapai sekian dengan waktu 1 semester. Mau nggak mau memang ya kita materi itu sampaikan semua. Kadang-kadang kita mengabaikan tujuannya, fokusnya gitu ya. Akhirnya ya materi itu tersampaikan hanya sekedar formalitas, seperti formalitas. Berarti saya sampaikan ya, ngerti nggak ngerti ya nanti urusan nanti. Dan mungkin kita yang perlu kita analisis lagi selama ini kita bagaimana penerapan tentang implementasi kurikulum di sekolah kita ini. Kemudian di sekolah masing-masing. Nah, kita gali lagi tentang pengertian kurikulum. Apa itu kurikulum? Nah, sampai saya hari ini belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Ternyata bersama saya ini belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Ada juga yang memaknai kurikulum sebagai jantung atau isi pendidikan, yaitu apa saja yang akan murid pelajari. Jadi kalau ini sebagai jantung isi pendidikan, artinya jika tidak ada jantung atau isi pendidikan maka tidak ada yang memompa darah yang kosong. Artinya pemompa saja pemompa pendidikan itu sendiri. Kemudian bahkan ada juga yang menganggap kurikulum sebagai program pendidikan, program yang menyediakan pengalaman belajar untuk merubah perilaku murid. Ya, artinya Bapak Ibu memang secara universal tidak ada pengertian kurikulum yang bisa diartikan sebuah program pendidikan. Bisa juga diartikan itu seperti di awal sampai di akhir pengalaman belajar murid. Bisa juga itu diartikan sebagai ya jantung atau isi pendidikan itu sendiri. Itu yang disebut dengan kurikulum. Nah, kemudian ini ada beberapa pendapat dari beberapa ilmuwan. Ratzer dengan bukunya The Basic Principle of Curriculum mengucapkan bahwa ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu yang pertama tujuan, kemudian konten, metode atau cara, kemudian 4 adalah evaluasi. Yang secara umum komponen tersebut diklasifikasi menjadi 3 hal yang digunakan oleh di beberapa negara, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama atau kontennya, kemudian panduan pedagogi dan panduan asesmen. Nah, kerangka komponen ini dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan belajar buah murid. Ada 2 hal utama yang ada pada kurikulum yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dimiliki murid sebagai proyeksi masa depan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mewujudkan mencapai kompetensi murid tersebut. Nah, maka bahwa murid menjadi acuan core dari kurikulum itu sendiri sangat jelas, di mana kemerdekaan murid dalam belajar sebagai jantung desain pengembangan kurikulum. Jadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peran dalam fungsi kurikulum, peran kurikulum yaitu sebagai pedoman acuan kita dalam pembelajaran. Ada 3 peran kurikulum yang dapat kita maknai. Yang pertama, kurikulum itu harus mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa ini. Kemudian mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai kontrol sosial. Nah, sementara fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Ini fungsi guru. Baik. Nah, ini kenapa alasan perubahan kurikulum? Dari materi sebelumnya kita pelajari bahwa
kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Nah, kurikulum sempat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Alasan perubahan kurikulum yang menuntut kita untuk selalu siap beradaptasi dengan perubahan tersebut dan menggunakan beberapa kompetensi tertentu. Proyeksi pendidikan tahun 2030 yang dilakukan oleh OECD, ada yang tahu OECD apa namanya sih? OECD apa? Ekonomi ya, ekonomi. Ya, ini ekonomi global Bapak Ibu. Jadi kompetensi tidak hanya fokus pada aspek kognitif, sikap, psikomotorik, tapi juga ada value, ada nilainya yang melengkapi kompetensi murid. Ya, jadi tidak hanya fokus pada aspek kognitif saja, sikap, psikomotorik, tapi juga ternyata ada value-nya, ada nilai yang melengkapi kompetensi murid. Nah, saat ini kualitas literasi numerasi, kesehatan mental dan sosial emosional murid merupakan fondasi atau prasyarat yang diperlukan murid untuk membangun kompetensi transformatif murid dengan siklus belajar, antisipasi, aksi, refleksi menuju pembelajaran sepanjang hayat. Ya. Jadi kualitas literasi, numerasi, kesehatan mental dan sosial emosional murid merupakan fondasinya yang perlu kita tekankan ketika mengajar. Yang menjadi fondasi itu sebenarnya kualitas literasinya, numerasi, kesehatan mental ini juga. Ini perlu kita pertimbangkan saat kita menyampaikan pelajaran. Bapak Ibu, mungkin kalau zaman kita, saya dulu sekolah tidak ada lagi cara-cara dulu kita dilakukan saat ini. Dulu saya itu kalau nggak merasakan PR itu diketok pakai sapu, pakai cerong itu nggak lapor orang tua, nggak marah orang tua gitu. Justru disalahkan. Tapi cara-cara seperti itu kalau kita terapkan sekarang sebenarnya sudah nggak efektif lagi dan nggak bisa lagi. Ya. Dulu kalau kita salah dalam guru masih dulu, sekarang mungkin ketemu dengan guru saja udah beda. Nah, ini yang perlu kita adaptasi. Bagaimana kurikulum ini mau selalu dinamis, selalu berkembang. Pengalaman ini kemarin saya menemukan salah satu anak di TNMC. Dia itu memang punya sifat karena mungkin dimanja ya. Jadi lemah, dia bisa dimarah Bapak Ibu. Dia kalau dimarah doang, bahkan sempat mau bunuh diri. 3 hari 3 malam tidak makan. Karena terngiang-ngiang dengan parahnya guru bisa depresi dengan itu. Benar-benar saya panggil, saya nasihati, udah nggak usah saya coba pikirkan. Kenapa maksud? Karena setiap dia tidur, bangun, tiba-tiba muncul wajah guru yang galak itu muncul. Tiba-tiba muncul. Saya ya nanti kok bisa gitu, saya pikir ketawa juga. Apa iya? Dari mana? Iya, karena itu Bapak Ibu. Jadi tiba-tiba muncul aja bayangan wajah guru yang galak itu tiba-tiba muncul. Dan itu anak itu depresi, nangis. Gak bisa belajar lagi. Jadi saya nasihati, saya panggil, ya sudah, jangan terlalu dipikirkan. Saya juga kurang menguasai tentang psikologi. Gimana coba? Kamu membayangkan wajah bapak yang galak itu, gambarnya, kamu gak bayangkan hidup menghapus, hapus. Coba bilang belum banget. Jadi gimana caranya? Mungkin nanti bisa masuk aja dengan guru mereka. Cara menghilangkan bawaan, karena sudah terlalu direkam di memorinya. Kalau kita mau itu takut, bahkan diajari pasti tidak bisa mikir. Gimana mau bisa mikir? Ketemu saja sudah takut. Nah, mungkin cara-cara ini yang perlu kita evaluasi lagi. Dulu mungkin zaman saya anaknya benar-benar digebukin pakai ciprat, takut kepala aja dan cium aja. Kalau sekarang ya nggak bisa kita terapkan model-model belajar. Artinya pendekatannya mungkin lebih humanis lagi. Itu mungkin Bapak Ibu. Jadi kesehatan mental dan sosial emosional murid itu juga karena ini merupakan fondasi prasyarat yang diperlukan murid untuk membangun kompetensi transformatif. Artinya mungkin
kita sekarang lebih mengacu ke pembelajaran yang menyenangkan supaya anak dapat bisa menerima pembelajaran itu dengan enjoy. Kemarin saya jadi coba datang enjoy, nggak usah terlalu pikirkan. Kalau kamu takut lihat wajahnya, tidak usah dilihat wajahnya, duduk saja. Ini orang real terjadi. Jadi sampai beres. Mudah-mudahan ini sudah terasa teratasi. Kemarin akhirnya saya kasih pelajaran tambahan di luar jam. Tidak bisa bersangkutan, jadi ada tambahan materi. Baik, Bapak Ibu, mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecaman hidup anak dalam usaha persiapan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup budaya dalam arti seluas-luasnya. Maksud pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, ini alasan perubahan kurikulum. Ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya kurikulum dirancang untuk murid agar dapat menunjukkan seluruh potensi yang diharapkan